Salam damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Esther Solihin, dalam Renungan Harian hari ini. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Kitab Mazmur, pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Peliharalah aku seperti biji mata. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema renungan harian hari ini adalah biji mata Tuhan. Ada dua kata yang menarik dari ayat yang kita baca pada hari ini. Yang pertama, kata biji mata. Yang kedua adalah kata naungan sayapnya. Biji mata adalah metafora dari ungkapan Ibrani yang mau menyatakan bahwa ada sesuatu atau ada benda yang sangat bernilai dan sangat disayangi. Naungan sayapnya juga adalah metafora dari ungkapan Ibrani dari seekor induk ayam yang melindungi anaknya di bawah sayapnya dengan kehangatan tetapi sekaligus dengan kelembutan. Biji mata adalah kita, umat Tuhan yang sangat berharga dan sangat dikasihi oleh Yesus Kristus. Dalam kitab-kitab Perjanjian Lama, ungkapan biji mata menunjukkan bagaimana Tuhan bertindak dalam membela, menolong, menyertai, bahkan Tuhan berperang untuk membela umatnya yang sangat dikasihi dan sangat berharga. Dan umat ini adalah umat yang layak untuk diperjuangkan menjadi baik. Dalam kitab Ulangan pasal 32 ayatnya yang ke-10, ada sebuah nyanyian Musa menjelang kematiannya. Musa berkata bahwa umat Tuhan akan berada dalam situasi yang tidak selalu nyaman. Bahkan bisa dikatakan bahwa mereka dalam sebuah situasi yang mungkin sulit ketika mereka memasuki tanah perjanjian. Tetapi kemudian dikatakan oleh Musa bahwa mereka sekalipun dalam kondisi sulit, sekalipun dalam kondisi tidak nyaman, tapi mereka akan dikelilingi, diawasi, dan dijaga oleh Tuhan sebagai biji mata. Dalam kitab Sakaria juga dikatakan bahwa umat Tuhan akan dilindungi, disertai. Sakaria menyatakan, sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Pemazmur dengan bulat hati dan keberanian memohon agar dalam hidupnya maka dirinya juga dipelihara sebagai biji mata Tuhan. Dipelihara berarti pemazmur hendak memohon supaya dia dirawat dan diperlakukan dengan baik oleh Tuhan sehingga di dalam kehidupannya, karakter, imannya dapat bertumbuh dengan baik. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dapatkah kita membayangkan bagaimana bila kita merawat sesuatu? Apakah itu rumah, tanaman, atau bahkan orang sakit? Merawat benda seperti rumah, mobil, atau bahkan tanaman butuh effort, butuh ketekunan, butuh kesabaran, butuh kasih sayang, butuh juga pengenalan akan masing-masing karakter dari benda tersebut, atau pengenalan masing-masing karakter dari tanaman-tanaman tertentu. Merawat orang sakit, apalagi? Atau merawat anggota keluarga yang sedang sakit. Sebagai makhluk hidup, tentu saja tidak sama ketika kita merawat benda mati seperti mobil, seperti rumah, dan sebagainya. Karena makhluk hidup memiliki kehendak bebasnya sendiri. Barangkali ada di antara kita semua, ada di antara Bapak, Ibu, dan saudara yang pernah merawat orang sakit. Pasti Bapak, Ibu, dan saudara sekalian pernah merasakan bahwa merawat orang sakit sangatlah tidak mudah. Sebab bukan saja fisik
kita yang bekerja, tetapi kita juga harus melibatkan emosi, psikologis kita, pikiran kita, semuanya tercurah. Itu kalau yang sakit tidak rewel dan menjengkelkan. Kalau yang sakit rewel dan mau-maunya sendiri, pasti akan menjengkelkan dan sangat melelahkan batin kita, tangan kita, mulut kita, bahkan tubuh kita. Saya membayangkan bagaimana pemazmur memohon pada Tuhan untuk merawat dirinya dengan baik dan penuh kasih yang lembut. Tuhan pasti juga harus bersikap sabar, penuh pengertian, penuh effort untuk memelihara pemazmur yang juga dalam hidupnya penuh pergumulan dan bahkan emosi dan karakter yang kita tidak tahu bagaimana. Rasanya Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti itulah kita di hadapan Tuhan. Kita juga sering bersikap menjengkelkan, mau-maunya sendiri, bahkan mungkin berjalan berbalik dari Tuhan. Mungkin juga kita memberontak. Tetapi firman Tuhan hendak menyatakan bahwa tidak henti-hentinya Tuhan bersikap dan Tuhan berkenan merawat dan memelihara kita semua. Tidak henti-hentinya Kristus menggunakan metafora ini untuk menunjukkan kasih-Nya yang besar bagi kita. Bahwa Kristus sebagai Bapa Sorgawi selalu siap sedia mengulurkan tangan kasih-Nya untuk bertindak seperti induk ayam yang melindungi anaknya dalam kehangatan dan kelembutan, tetapi juga memelihara, menopang hidup kita seperti biji matanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, karena itu sebagai biji mata Tuhan, marilah kita hari ini kita juga berjuang, bukan untuk memenuhi ego kita, tetapi mari kita berjuang agar kemuliaan Tuhan, kekudusan, dan keilahian Yesus Kristus nampak dalam sikap dan perkataan kita. Tuhan memberkati. Amin.